Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sobat biologi semua, kembali kita belajar tentang hereditas pada manusia pada konsep ketiga, yaitu tentang penyakit menurun, khususnya pada manusia. Pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa contoh penyakit yang diturunkan pada manusia. Yang pertama ada albino. Artinya apa? Albino itu bahwa kulit atau tubuh tidak memiliki pigmen warna melanin karena tidak dapat menghasilkan enzim pembentuk melanin tersebut, sehingga seluruh tubuhnya tidak berpigmen. Kemudian buta warna, ada hemofilia, ini sudah kita bahas kemarin, tetapi ini termasuk penyakit yang diturunkan. Kemudian ada gangguan mental, ini disebabkan oleh kerusakan saraf karena kadar asam fenilpiruvat di dalam darahnya tinggi. Jadi beberapa individu yang mengalami gangguan mental sepertinya ini seperti ini. Tapi kita sebagai manusia kita harus peduli sama individu yang mengalami gangguan mental atau gangguan atau penyakit menurun untuk tetap kita hargai sebagai manusia pada umumnya. Selain itu, ada lagi beberapa contoh dari penyakit menurun yang diturunkan pada manusia. Ada anodontia, yaitu yang tidak memiliki gen penumbuh gigi. Jadi artinya giginya memang tidak tumbuh. Ini kelainan. Kemudian brachydactyly atau cacat jari, di mana jari-jarinya memendek, tidak seperti ukuran normal. Ada sindaktil, yaitu jari-jari yang saling melekat. Ada tidak semua bagian jarinya, tidak 10 jarinya, tapi ada mungkin 2 jarinya yang melekat begitu. Itu sindaktil. Kemudian ada polidaktil, di mana jumlah jarinya lebih dari 5. Bagaimana kita sebagai manusia ini, kita sebagai keturunan upaya untuk menghindari penyakit menurun pada masyarakat, ya, pada lingkungan, pada manusia itu. Yang pertama jelas melakukan medical genetics atau pemeriksaan kelainan genetik. Kemudian tahapannya ada pemeriksaan silsilah keluarga. Kita harus tahu tentang silsilah keluarga. Ada tes laboratorium dan uji klinis. Nah, ada peta silsilah. Peta silsilah ini bisa digunakan sebagai acuan untuk menentukan bagaimana silsilah sebuah keluarga itu. Untuk pembuatannya pada peta silsilah itu konsepnya ada, kalau pembuat peta silsilah ada tanda atau gambar lingkaran itu menunjukkan wanita, sedangkan yang kotak itu sebagai laki-laki. Kalau di sini berarti misalkan ayah, ibu, kemudian yang garis penghubung ini diartikan disilangkan atau menikah, bersilang, kemudian ini garis untuk menunjukkan keturunan, ini keturunannya. Ini menunjukkan keturunan pertama, artinya anak pertama, kedua, ketiga. Nanti misalkan atau boleh ini anak pertama, kedua, ketiga, tapi ini menunjukkan dia anaknya sudah menikah, nanti ada keturunan lagi. Peta silsilah ini bisa untuk membuktikan misalkan kadang-kadang sifat yang diturunkan itu munculnya pada cucu, pada keturunan kedua, tidak pada keturunan pertama. Itu bisa dilihat dari peta silsilah. Di sini ada yang blok atau dicetak tebal. Ini artinya maka ciri fisik yang dipilih pada peta silsilah. Jadi misalkan peta silsilah tentang apa? Tentang rambut keriting boleh, tentang lidah yang bisa menggulung boleh, tentang kelainan misalkan albino atau mungkin kelainan-kelainan yang lain, atau mungkin buta warna, itu bisa dibuat peta silsilahnya. Berikut contohnya. Ini misalkan contoh dari peta silsilah. Nah, ini misalkan peta silsilah untuk buta warna. Jadi dibuatnya seperti ini. Nah, ini. Jadi konsepnya seperti tadi. Ini di sini ini adalah wanita normal, kemudian ini laki-lakinya, ini garis pernikahan, kemudian ini keturunan. Misalkan ini ada yang arsiran full hitam, ini berarti dia menunjukkan yang buta warna. Jadi ini menunjukkan peta silsilah untuk buta warna. Bagaimana kalau karier? Kalau karier berarti bisa diarsir setengah atau miring begitu, diarsir setengah. Contohnya seperti itu. Nah, untuk kegiatannya, untuk kalian sebagai penugasan,
Coba buatlah sebuah peta silsilah sederhana pada keluarga kalian dengan memilih salah satu sifat fisik yang pernah kalian data kemarin, yang sudah didata sebelumnya ya. Boleh misalkan rambutnya atau apa, tapi yang menunjukkan bisa dibuat di dalam peta silsilah. Nanti ada yang di RC, tidak lebih dari satu sifat, satu saja, pilih sifat yang paling dominan yang kelihatan di keluarga kalian. Boleh lesung pipit, boleh alis mata, boleh dagunya misalkan gitu, atau yang ciri khas lainnya yang kalian miliki. Coba dibuat sebuah peta silsilah, kemudian silahkan dikirim tugas ini di Google Classroom. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat, menambah ilmu. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.